Yang pertama, standar mutu pelayanan kebidanan. Ada penerapan standar, pemantauan, pengendalian, peningkatan mutu secara teratur, berkala dan bersinambungan. Yang kedua, ada standar pendidikan dan pelatihan, meningkatkan pengetahuan dan kompetensi untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kebidanan yang mencerminkan praktik kebidanan mutakhir. Yang ketiga, standar penilaian kinerja praktik bidan. Bidan mengevaluasi praktik kebidanannya terkait standar pelayanan dan asuhan kebidanan, pedoman praktik, peraturan undang-undang, dan kebijakan yang berlaku. Yang keempat, standar kesejawatan, membangun kerjasama yang kondusif dalam pelayanan kebidanan di setiap fasilitas pelayanan kesehatan. Yang kelima, standar etik, memberikan pelayanan kebidanan selalu berpegang teguh pada etika dan kode etik profesi. Yang kelima, standar kolaborasi, memberikan pelayanan bermitra dengan profesi lain. Di sini tujuan manajemen kebidanan yang pertama yaitu adanya standar sebagai acuan dan landasan dalam melaksanakan tindakan kegiatan dalam lingkup tanggung jawab bidan, ya. Nah, yang kedua, mendukung terlaksananya asuhan kebidanan berkualitas. Ya, jadi tidak asal-asalan. Kemudian yang ketiga, parameter tingkat kualitas dan keberhasilan asuhan yang diberikan bidan. Yang keempat, perlindungan hukum bagi bidan dan klien atau pasiennya. Nah, itu tujuannya. Ya, perlu sekali manajemen kebidanan ini jadi tidak asal-asalan dalam membuat asuhan, terutama dalam memberikan implementasi atau mendiagnosa. Kalau diagnosanya udah salah aja itu pasti cara pengobatannya atau cara perawatannya juga akan salah. Lanjut kita ke ruang lingkup standar asuhan kebidanan. Nah, ruang lingkup standar asuhan kebidanan ini yang pertama yaitu asuhan kebidanan pada ibu hamil, asuhan kebidanan pada ibu bersalin, asuhan kebidanan pada ibu nifas dan masa antara. Masa antara ini lebih ke KB-nya ya, jadi antara masa kehamilan pertama dan kehamilan selanjutnya. Kemudian asuhan pada bayi, kemudian asuhan pada anak balita sehat. Nah, kemudian ada asuhan pada masa reproduksi, ya. Itu ruang lingkupnya. Nah, standar asuhan kebidanan menurut keputusan Menteri Kesehatan nomor 938 garing Menkes garing SK garing 8 Romawi garing 2007. Maaf ada kesalahan penulisan sedikit di sini. Yang pertama itu standar 1 pengkajian. Yap. Pengkajian data ini kan menggunakan data subjektif dan data objektif ya. Data subjektif itu data yang didapatkan dari ibunya, data objektif itu data yang didapatkan dari hasil pemeriksaan. Yep. Kemudian standar 2 itu perumusan diagnosa dan atau masalah kebidanan. Jadi setelah kita kaji, nah kemudian kita buat diagnosa atau nih kurang lebih kesimpulan dari pengkajian tadi ya. Atau ada masalah kebidanannya atau tidak. Kemudian standar 3 itu perencanaan. Nah, jadi di diagnosa ini jangan sampai salah dan pada pengkajian juga jangan sampai salah. Harus teliti, ya. Perencanaannya dibuat sesuai dengan diagnosa yang didapatkan. Kemudian dilakukan implementasi. Implementasinya itu tindakan apa yang akan kita berikan ya, atau tindakan yang kita berikan itu apa saja. Kemudian setelah itu evaluasi. Evaluasi ini adalah kita melihat setelah diberikan tindakan seperti contoh kayak pemberian obat. Nah, itu tuh seperti apa ya. Nah, kemudian standar ke-6 adalah pencatatan asuhan kebidanan. Jadi setelah kelima standar ini dilakukan, kita lakukan pencatatan asuhan kebidanan. Nah, itu di mana catatnya? Nah, formatnya sudah pernah dibahas pada pembelajaran dokumentasi kalau nggak salah ya. Nah, itu ditulis di situ. Nah, dokumentasi standar asuhan kebidanan, yap, yang perlu kalian perhatikan, pendokumentasian ini dibuat sesuai format pengkajian pada setiap asuhan. Jadi ada format asuhan kehamilan, persalinan, nifas, atau KB juga atau masa antara, neonatus, BBL, yap, sama bayi dan balita juga ada. Nah, bidan sebagai pemberi asuhan mencatat semua temuan saat dilakukan pemeriksaan atau tidak ada hasil yang direkayasa. Prinsipnya, catat apa yang diperiksa dan periksa apa yang dicatat.
Jangan bingung dengan bahasa ini, maksudnya adalah kalian tidak merekayasa. Jadi catat apa yang kalian periksa. Contoh, ibunya ini tidak memerlukan pemeriksaan misalnya tentang mual muntah ya. Misalnya kalau mual muntah itu kan ada nggak sih ibu mual muntah kayak berapa kali sehari, kayak makannya gimana, kayak apa gitu ya. Nah jadi contoh ibunya nggak ada mual muntah tapi kalian tanyakan, ibu ada makan yang asam-asam, ada rasa mual-mual, ibunya udah jawab nggak ada gitu kan. Setiap pagi ada mual ibu, ada. Nah kenapa harus dikejar itu? Tidak ya. Nah tapi tanyalah sesuai dengan keluhannya. kebidanan. Nah, standar kompetensi bidan di sini akan dijelaskan oleh saya sendiri. Standar kompetensi bidan telah diatur dalam Kemenkes nomor 320 tahun 2020. Standar kompetensi bidan terbagi menjadi dua, yaitu standar kompetensi profesi bidan dan standar kompetensi ahli madya. Nah, dari dua standar ini apa sih perbedaannya? Standar kompetensi profesi bidan merupakan kemampuan yang dimiliki oleh bidan lulusan profesi bidan yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam memberikan pelayanan pada bayi baru lahir, bayi, balita, dan anak prasekolah, remaja, masa sebelum hamil, masa kehamilan, masa persalinan, masa pasca keguguran, masa nifas, masa antara,
pelayanan keluarga berencana, masa klimakterium, kesehatan reproduksi dan seksualitas perempuan, serta keterampilan dasar klinis kebidanan. Kemudian, yang kedua yaitu standar kompetensi ahli madya, merupakan kemampuan yang dimiliki oleh bidan lulusan diploma 3 yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam memberikan pelayanan pada bayi baru lahir, bayi, balita, dan anak prasekolah, masa kehamilan, masa persalinan, masa nifas, pelayanan keluarga berencana, serta keterampilan dasar klinis kebidanan. Nah, dari dua standar ini perbedaannya dapat dilihat pada ruang lingkupnya. Standar kompetensi profesi bidan lebih banyak ruang lingkupnya daripada standar kompetensi ahli madya. You so much, at long last love has arrived, and I thank God I'm alive. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. Pardon the way that I stare. There's nothing else to compare. The sight of you leaves me weak. There are no words left to speak, but if you feel like I feel, please let me know that it's real. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. I need you, baby, and if it's quite alright, I need you, baby, to warm the lonely nights. I love you, baby. Trust in me when I say, oh pretty baby, don't let me down, I pray. Oh pretty baby, now that I found you, stay and let me love you, baby. Let me love you. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. You'd be like heaven to touch. I wanna hold you so much. At long last love has arrived, and I thank God I'm alive. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. I need you, baby, and if it's quite alright, I need you, baby, to warm the lonely nights. I love you, baby.